Siti Jenar adalah salah satu wali dari wali 9 di tanah Jawa. Tetapi dia mempunyai pandangan yang berseberangan dengan pendapat para wali lainnya pada masa itu. Siti Jenar dianggap murtad, keluar dari Islam. Siti Jenar dianggap tidak lagi berpijak pada Al-Quran dan hadis. Melihat dari banyak aspek, pandangan Siti Jenar bukan saja berbeda dari kepercayaan orang Islam umumnya, tetapi juga berbeda dengan pandangan agama-agama yang lain. Siti Jenar menganggap dunia ini alam kematian. Manusia yang hidup di dunia ini bersifat mayit, mati. Kehidupan sekarang ini bukan kehidupan sejati, karena masih dihinggapi kematian. Hidup sejati menurut Siti Jenar tidak tersentuh kematian. Badan yang berupa tulang, sumsum, otot, dan daging hanyalah perangkap bagi kehidupan. Dia menganggap bahwa hidup di dunia ini tersesat. Hidup yang sebenarnya itu tanpa raga. Justru adanya raga ini yang menimbulkan banyak penyesatan, godaan, iblis, dan setan. Raga adalah kerangkeng bagi diri atau jiwa. Dengan raganya, manusia mempunyai banyak neraka. Dengan raganya, manusia merasakan banyak penderitaan. Jadi bagi Siti Jenar, hidup itu tanpa raga. Bila orang itu hidup, maka hanya diri pribadinya saja yang ada. Dalam kondisi demikian, tidak ada lagi haus, lapar, dan lesu. Yang ada hanya selamat dan bahagia melulu. Jadi, orang hidup sekarang ini hanyalah untuk menyiapkan diri memasuki kehidupan yang sebenarnya. Bila tidak siap, yang ditemui hanyalah alam kematian lagi. Jiwa akan terperangkap lagi ke dalam badan yang bersifat bangkai, mayit. Bila diamati sepintas, pandangan Siti Jenar ini seolah-olah tanpa didukung dalil Al-Quran dan hadis. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia yang hidup di bumi ini sesungguhnya tidur dan bangun ketika matinya. Kemudian di dalam surat Al-Zumar dinyatakan, innaka mayitu wa innahum mayitin. Sesungguhnya engkau itu mayit dan mereka pun mayit. Pada umumnya, ahli tafsir menerjemahkan ayat tersebut, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Dalam Al-Quran, kata mayitun terdapat di 3 ayat. Yang ditonjolkan pada ayat ini adalah sifat mati atau sebagai mayit, bangkai. Artinya, orang yang hidup di bumi ini dalam posisi terkena kematian. Dalam ayat 23, Al-Quran mengungkapkan proses kejadian manusia. Ayat 12-14 menyebutkan berlangsungnya proses penciptaan hingga lahirnya bayi. Terjemahan dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari tanah. Kemudian kami menjadikannya, sari tanah itu, nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, bakal embrio, lalu kami jadikan segumpal daging. Di dalamnya kami buat tulang, dan tulang kami balut daging. Kemudian kami menjadikan bentuk yang lain, yaitu bayi. Maha berkah Allah, pencipta terbaik. Kemudian di ayat 15 dinyatakan, kemudian
sesungguhnya kamu sesudah itu benar-benar dalam periode menyongsong maut. Dengan demikian orang yang hidup di bumi ini berstatus sebagai orang yang sewaktu-waktu menjadi mayit bangkai. Mari kita pelajari penjelasan Syekh Siti Jenar kepada Modang pada Pupuh. Pertama, alam yang kita tempati sekarang ini disebut alam kubur. Dalam bahasa Arab, arti asal dari kata kerja kobaro adalah memendam, menyembunyikan, dan kabar yang kata jamaknya kubur sebenarnya adalah tempat untuk memendam atau menyembunyikan sesuatu. Dunia sekarang ini masih berupa alam kubur karena banyak hal yang disembunyikan oleh manusia. Apa yang disebut rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan. Dalam dunia ini tidak terjadi transparansi. Bukankah sekarang ini kita menuju kehidupan yang penuh transparansi? Tidak ada lagi sesuatu yang ditutup-tutupi tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaan saya, apakah kita bisa hidup dengan keterbukaan penuh bila kita masih punya kepentingan sendiri-sendiri? Apa ya bisa kita hidup tanpa menyembunyikan sesuatu bila kesadaran di kalangan umat manusia ini masih merupakan barang langka? Sifat hidup di dunia disadari sepenuhnya oleh Syekh Siti Jenar. Karena itu dunia ini dia sebut alam kubur. Makin hari makin banyak saja sesuatu yang perlu dirahasiakan di dunia ini. Dulu orang menemukan padi tanpa harus dipatenkan. Orang menemukan tempe tanpa dipatenkan. Semua jenis makanan tradisional tak ada patennya. Kita tidak tahu lagi siapa-siapa penemu berbagai jenis makanan itu. Mereka itu bekerja secara lillahi ta'ala demi Dia yang maha tinggi. Tetapi sekarang, jika ada orang yang menemukan sesuatu, maka dia harus buru-buru mempatenkannya. Ia takut hasil penemuannya dicuri orang atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jika penemuannya itu tidak dipatenkan, orang lain akan membisniskannya. Ia tidak dapat apa-apa dari segi materi dan orang lain yang menikmatinya. Dengan demikian, dalam kehidupan sekarang ini, rahasia alam banyak dibuka, tetapi rahasia manusia semakin rapat ditutupi. Inilah alam kubur. Oh, engkau memang manusia luar biasa, Syekh Siti Jenar. Pandanganmu itu 500 tahun, bahkan 1000 tahun lebih maju dari umat manusia di zamanmu. Sekarang ini, baru mereka yang hidup di negara maju yang terus-menerus mengedepankan keterbukaan. Mereka menuntut hidup dalam kesetaraan dalam kehidupan. Setiap orang ingin urusannya tidak diganggu dan tidak mengganggu orang lain. Dan inilah kehidupan yang engkau canangkan, Syekh Siti Jenar. Engkau merasa bahwa alam ini adalah alam kubur. Pada masa sekarang ini pun, saya merasakan demikian. Banyak hal yang masih ditutupi. Kejahatan orang besar masih harus ditutupi. Kepentingan sekelompok orang masih harus ditutupi. Agama yang seharusnya memberikan jalan bagi pencerahan digunakan sebagai tutup. Kepandaian yang diberikan Tuhan kepada orang tertentu yang sebenarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia digunakan untuk menutupi kepentingan segelintir orang. Banyak hal yang disembunyikan dalam alam kubur. Kata kejujuran dalam bermasyarakat hanya merupakan slogan. Ajaran persamaan derajat manusia masih semu. Apalagi kalau itu menyangkut keadilan, baru menjadi janji-janji politis. Perilaku manusia Indonesia sukar ditebak karena tiadanya kejujuran bersama. Ketika saya mempelajari penjelasanmu, Syekh, saya teringat beberapa ayat yang menyangkut perihal kubur. Ada 5 kata kubur di dalam Al-Quran. Semuanya mengisyaratkan akan adanya kebangkitan kesadaran umat manusia di bumi ini. Kapan waktunya? Tentu saja tidak tahu. Yang jelas sekarang ini,
manusia mulai menuntut adanya kejujuran di segala bidang. Organisasi-organisasi dituntut adanya transparansi. Manusia dituntut lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi atau kelompoknya. Dulu, demokrasi adalah bersedia menerima kekalahan dari pihak lain. Tetapi sekarang demokrasi dituntut untuk menerima kehadiran minoritas. Demokrasi harus melindungi mereka yang minoritas. Tidak ada tirani mayoritas atau minoritas. Mari kita renungi ayat-ayat. Sesungguhnya saat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan engkau tidak dapat membuat mendengar orang yang ada di dalam kubur. Sungguh, mereka yang dimurkai Allah telah berputus asa terhadap kehidupan yang akan datang, sebagaimana orang-orang kafir yang ada di dalam kubur berputus asa. Apakah dia tidak mengetahui ketika apa yang ada di dalam kubur dibongkar? Dan apabila kubur-kubur dibongkar. Syekh Siti Jenar, generasi penerusmu di Indonesia telah merumuskan Pancasila. Harapanmu 500 tahun yang lalu dibangkitkan. Demokrasi bukanlah menang atau kalah bagi suatu kelompok. Demokrasi adalah memberikan tempat bagi semua orang. Demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekali lagi, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, agar setiap orang mendapatkan tempat dalam hidup ini. Maka demokrasi harus ada dalam permusawaratan dan perwakilan. Ini maknanya jauh lebih luas daripada bentuk demokrasi barat yang hanya terdiri dari partai-partai politik. Ada kelompok yang lebih punya kepentingan politik. Untuk itu, ada partai politik. Tetapi ada pula kelompok yang tidak mau terlibat hiruk-pikuknya politik. Kelompok ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin menjunjung adat istiadatnya, seni budaya, serta kepercayaannya. Kelompok ini seharusnya ada di DPR, sehingga DPR betul-betul merupakan perwakilan rakyat. DPR kita harus sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai DPR hanya diisi orang-orang yang hanya berebut kekuasaan. Jika kita masih senang DPR yang bergaya barat, berarti kita masih senang tinggal di alam kubur. Kita lebih senang semua kepentingan rakyat dirumuskan dalam politik. Kita lupa terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bebas politik. Kedua, hidup di dunia ini bersandangkan badan yang bersifat bangkai. Siti Jenar tidak bicara tentang beberapa orang yang dapat hidup sampai ribuan tahun. Dia bicara tentang hampir keseluruhan manusia. Manusia tidak seperti ular, cecak, atau binatang tertentu yang dapat berganti kulit. Pada umumnya, manusia mati setelah badannya rapuh karena tua, penyakit, atau rusak. Dalam Pupuh Siti Jenar menjelaskan kepada Modang bahwa hidup ini bersifat daim, kekal selamanya, tak tertimpa kematian. Itulah hakikat hidup. Tuhan pun disebut Al-Hayy, yang hidup. Zat hidup ini telah menetes pada sari tanah dan terwujudlah kehidupan, sehingga di bumi tercipta siklus hidup dan mati. Dalam ayat Al-Qur'annya dinyatakan, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi siang dan malam ada karena bumi berputar pada porosnya. Hidup dan mati juga analog dengan terjadinya siang dan malam. Jika zat
hidup itu menetes pada media kehidupan, maka terjadilah proses hidup. Jika ia sudah hidup di luar kandungan, maka ia mengalami proses kematian. Jadi, manusia itu sebenarnya born to die, dilahirkan untuk menghadapi kematian. Kita makan dan minum setiap hari sebenarnya bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Begitu kita lahir ke dunia, proses kematian itu sendiri terus berjalan. Hidup sekarang ini dapat diumpamakan biji tumbuhan. Biji tidak tumbuh bila faktor yang ada tidak mendukungnya tumbuh. Selama dia tumbuh, biji tersebut dalam fase dormant, fase tidur, masa tidak aktif. Nah, menurut hadis, hidup sekarang ini ada dalam fase tidur. Karena dalam fase tidur, kita ini tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di balik kematian. Kalau kita betul-betul hidup, kita sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Dasar bangkai, kita ini seperti ada di alam kegelapan. Kita hidup dengan meraba-raba. Curiga, prasangka, ragu-ragu, cemas, dan sejenisnya membuktikan bahwa orang hidup di bumi ini diliputi ketidaktahuan. Orang tidur bagaimana bisa tahu? Dalam alam kematian, alam kubur, manusia tidak tahu hakikat sesuatu. Bahkan dia tidak tahu diri sejatinya. Hidup di alam kubur tergantung berbagai faktor di sekitarnya. Seperti biji, ia tumbuh atau tidak tergantung lingkungannya, bukan karena dirinya. Zat hidup biji itu cuma menemukan badan yang disebut bakal biji. Lalu ia berkembang menjadi biji. Ia baru hidup bila ada media tumbuh yang cocok. Syekh Siti berkata bahwa dirinya atau zat hidupnya menemukan awak, ahlab, dan awak badan bersifat bangkai. Jadi, begitu kita memasuki alam wujud, maka kita pasti digiring untuk menjadi bangkai. Kata Syekh, kullu alamin mawujud. Setiap alam ada eksistensi. Sebenarnya, filsafat Syekh Siti Jenar ini asli konsep Jawa. Alam atau kosmos butuh rupa, tetapi ia tidak berhenti pada rupa asalnya itu. Begitu lahir sebagai bayi, manusia tidak tetap hidup sebagai bayi. Ia tumbuh sebagai kanak-kanak, lalu remaja, pemuda, dewasa, tua renta, dan akhirnya menjadi bangkai. Orang Jawa menggambarkan konsep kehidupan itu dengan baik pada Candi Borobudur. Meskipun candi tersebut dibangun untuk pemeluk Buddha, tetapi ia perwujudan kompromistis dengan ajaran Jawa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat. Ini jelas konsep 10 dunianya agama Buddha, tetapi 10 dunia tadi dibuat menjadi 4 tingkat atau tangga kehidupan. Tangga yang paling bawah adalah Kamadhatu. Inilah dunianya keinginan diri manusia. Pada tahap ini zat hidup, manusia ingin hidup berwujud di bumi ini. Pada tahap ini zat hidup ingin menemukan awak, sarira, badan untuk mewujudkan keinginannya. Tahap berikutnya adalah Rupadatu, wujud lahiriah, atau bukan wujud, keberadaan lahiriah. Zat hidup telah menemukan keberadaannya di bumi ini. Ia mengekspresikan dirinya dalam pergaulan hidup. Dunia eksoteris. Di dunia ini manusia berbuat, beramal, dan bertindak. Untuk apa? Untuk meraih tingkat hidup yang lebih tinggi. Tetapi alam ini diliputi kegelapan. Kita tidak tahu jalan menuju tangga berikutnya. Karena itu,
pada alam ini manusia dituntut untuk mepes hawa nafsu, mengendalikan keinginannya, karena badan kita sedang mengalami proses kematian. Jika kita tidak mampu mepes keinginan kita, ya kita, zat hidup kita, akan netes lagi untuk menjadi biji. Begitulah siklus hidup tak henti-hentinya. Ada 5 lorong dalam Rupadatu. Lorong kelima merupakan lorong peralihan. Menurut saya, kelima lorong itu melambangkan kama, banda, kuasa, puja, dan anteng. Kama adalah kesenangan seksual. Banda adalah kesenangan hidup, harta, dan benda. Kuasa merupakan keinginan manusia berkuasa. Sedangkan puja adalah sifat manusia ingin dipuja, dipuji, dan dihormati. Lorong pada tingkat kelima yaitu lambang anteng merupakan langkah manusia pada tahap awal untuk bisa menguasai dirinya, yang merupakan langkah untuk ke tangga Arupadatu. Jika kita mampu mengendalikan hidup kita, maka kita bisa menemukan jalan bagi kehidupan sesudahnya. Itulah Arupadatu. Alam tanpa wujud. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita telah ada di alam tanpa angan-angan, alam tanpa nilai, alam apa adanya. Manusia berkarya tanpa pamrih. Manusia sudah melepaskan diri dari kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Manusia memegang agama yang paling pas buat dirinya, bukan jalan yang disediakan oleh orang lain. Karena itu, patung-patung Buddha dikerangkeng dalam stupa. Pada tahap ini, manusia bertekad bulat untuk mengepompongkan diri, hidup sebagai kepompong. Dalam keberadaan Arupadatu, manusia berusaha membebaskan dirinya dari 3 jeratan keinginannya, yaitu keinginan lahiriah, keinginan yang lahir dari tuntutan awak atau badan jasmani, keinginan pikiran yang lahir dari tuntutan non-materi yang bersifat abstrak, dan keinginan rohani atau spiritual yang lahir dari sebuah cita-cita atau obsesi dalam hidup ini. Pelataran Arupadatu ini juga merupakan simbol bagi rasa, cipta, dan karsa. Lalu anteng merupakan tangga transisi peralihan. Hidup begitu menetes pada daging, tulang, dan otot, punya daya untuk merespon atau memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Daya rasa tumbuh dalam badan jasmani itu. Kemudian manusia mencoba mengerti, memahami hal-hal yang ia tangkap. Ada cipta di dalam diri manusia. Manusia mencoba mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Bukan hanya tahu namanya, tetapi juga hubungan satu dengan lainnya. Ia ingin tahu gunanya. Kemudian daya hidup ini berkembang dan lahirlah karsa. Ada karsa kehendak dalam diri manusia. Pada kondisi tertentu, rasa, cipta, karsa ini dapat membelenggu manusia, sehingga manusia hanya tertawan oleh hayalannya sendiri, oleh fantasi dan imajinasinya sendiri, termasuk hayalan dalam imajinasi tentang Tuhan. Manusia seharusnya membuka dirinya terhadap anugerah dan rahmat Tuhan, tetapi kenyataannya manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Semua angan-angan ketuhanan harus dikerangkeng, harus ditutupi dengan stupa. Tuhan yang diterima adalah Tuhan yang bebas dari rupa dan angan-angan. Tuhan yang bebas dari anggapan dan kepercayaan. Karena itu manusia dalam tahap ini berusaha ngelakoni, menjalani hidup heneng-hening dan manteng. Heneng, diam adalah usaha manusia untuk tidak menimbulkan riak kenegatifan dalam hidup. Kemudian pikirannya menjadi jernih, bening, penuh hikmat. Lalu ia manteng, husu hidupnya menjadi rahmat, kasih sayang bagi segala yang ada di sekelilingnya. Tuhan yang satu, yang meliputi segalanya. Ya, inilah Tuhan yang menjadi samudera bagi pulangnya zat hidup.
Jika manusia dapat membebaskan diri dari segala angan-angannya dan menapaki kehidupan nyata, maka dialah yang berhak memasuki Nirupadatu. Di alam inilah manusia akan menemukan kelanggengan, kekekalan dirinya. Ia masuk ke dalam alam sunyaruri, alam ketiadaan, alam kebahagiaan yang bebas dari segala bentuk, baik yang bentuk dilihat maupun yang hanya diangankan. Alam ini disebut dalam Al-Quran, tak seorang pun mengetahui kebahagiaan yang tersembunyi bagi mereka yang beriman sejati sebagai anugerah amalan mereka. Apa artinya ayat tersebut? Seseorang tidak akan mengetahui kebahagiaan yang disediakan bagi orang lain. Karena itu, jalan hidup harus diketahui oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya seseorang tidak boleh mengkafirkan yang lain. Dalam Al-Quran pun Tuhan hanya memberikan sifat-sifat kafir. Tuhan tidak menuduh seseorang telah kafir. Bahkan Abdullah bin Ubay yang terkenal munafik pun tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Fir'aun, musuh Nabi Musa, juga hanya disebut nama generiknya. Kita tidak mengetahui Fir'aun yang mana yang menentang Musa dari serangkaian Fir'aun yang turun-temurun menguasai Mesir. Ketiga, bila sudah hidup diri manusia tidak menemukan badan lagi, disebut dalam pupuh. Lain halnya bila orang hidup tanpa raga, hanya diri pribadilah yang ada. Tidak kenal haus dan lapar, yang ada hanya selamat dan bahagia semata. Bagi Syekh Siti Jenar, hidup sejati itu adalah hidup yang tidak bersandangkan badan, raga, atau tubuh jasmani sekarang ini. Raga jasmani justru membatasi gerak. Dengan badan fisik ini, manusia tidak bisa bergerak cepat dalam perjalanan hidupnya. Manusia tidak merdeka. Badan fisik bahkan menutupi pandangan, sehingga manusia tidak bisa melihat jalan hidupnya yang akan datang. Coba bayangkan, jika kita lagi makan enak, boleh jadi kita lupa dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika makan enak itu, orang juga lupa bahwa badan yang ditumpanginya itu membawa kematian. Makan dan minum ternyata tidak membuat kita hidup. Kita makan dan minum itu untuk menunda diri kita menjadi mayit, bangkai. Sungguh, lahir di bumi ini untuk menyongsong kematian, bukan untuk mendapatkan kehidupan. Ini bukan hanya paham nihilisme. Ini adalah realita. Jika kita ini berjalan menuju ke kematian, tidak berarti lalu kita boleh seenaknya. Sama dengan orang yang ada di dalam penjara. Walaupun ia sendirian, ia tidak bisa bertingkah laku semaunya. Ia tetap wajib memenuhi aturan main di penjara. Kita makan agar kita dapat bekerja. Yang jelas, bukan agar kita hidup. Kita cuma menunda kematian karena kita memang berada di alam kematian. Lalu, untuk apa kita hidup sekarang ini? Untuk menemukan jalan hidup.